Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar IPA tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Silahkan disimak ya nak. Makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat, misalnya hutan. Hutan harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Marilah kita pelajari pelestarian hewan dan tumbuhan berikut ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Di Indonesia ada beberapa hewan yang sekarang sudah menjadi hewan langka, seperti kalau di daerah Sumatera ada gajah Sumatera, ada burung cendrawasih di Papua dan gajah Sumatera. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Bunga Rafflesia arnoldi yang hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini, bunga bangkai terancam punah karena habitatnya yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Juga halnya dengan edelweiss, bunga bangkai, kantong semar, pohon ulin, pohon anggrek tebu, serta pohon damar merupakan kategori tanaman langka di Indonesia. Mengapa hewan dan tumbuhan harus dilestarikan? Ya, karena keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan supaya tidak punah, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Lalu, upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan? Pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan. Untuk dapat melestarikan hewan, kita harus memahami cara merawatnya dengan baik. Misalnya jenis makanan, ukuran kandang yang sesuai dengan ukuran hewan peliharaan, serta kebersihan hewan dan kandangnya. Tidak hanya cara merawatnya, ketika memelihara hewan, kita juga harus memperhatikan jumlah populasinya. Jika hewan tersebut adalah hewan langka, kita tidak boleh mengusik keberadaan hewan tersebut serta menjaga mereka untuk hidup di habitat aslinya. Selain itu, kita juga harus mendukung aktivitas pelestarian hewan langka. Misalnya, dengan tidak memelihara hewan langka tersebut. Jika terlanjur memeliharanya, serahkan hewan langka yang terlanjur dipelihara tersebut ke lembaga yang berwenang seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Pembuatan penangkaran hewan bertujuan agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Setelah cukup umur, mereka dilepas ke alam bebas agar hidup secara alamiah. Penangkaran hewan dapat dilakukan secara ex situ dan in situ.
Ex situ artinya penangkaran di luar habitat aslinya, seperti kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Sedangkan in situ artinya penangkaran hewan berada di dalam habitat aslinya, seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Seperti halnya hewan, tumbuhan pun harus kita lestarikan agar tidak punah. Berikut upaya yang dapat kita lakukan. Pertama, mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih. Yang keempat, melakukan penghijauan atau menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Kelima, pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ. Contoh pelestarian ex situ adalah dengan kebun raya, sedangkan in situ dengan cara hutan lindung. Yang keenam, mengembangbiakkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Demikianlah anak-anak ibu semuanya. Dengan demikian kita harus tetap menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Sekian dan terima kasih.